Oke, kita opening dulu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkunjung ke teman saya, sahabat saya. Beliau merupakan salah satu pengusaha di Kota Kudus yang lumayan terkenal juga, insya Allah. Ada beberapa usaha yang beliau miliki. Nanti akan kita simak ceritanya gimana eh, jalannya menuju usaha yang sudah sedemikian ini kondisinya. Langsung saja kita perkenalkan sama Mas. Welcome to my channel. Sinten? Bambang. Bambang siapa? Bambang Arianto. Oke, Bambang Arianto. Ini Mas Bambang ini warga mana, Mas? Saya asli warga Padurenan, Padurenan, Kecamatan Gebok, Gebok. Kabupaten Kudus. Oke, jadi warga di Padurenan ini kebanyakan itu usahanya konveksi ya, Mas ya? Ya, konveksi. Tapi nanti selain beliau punya konveksi, ada usaha lain juga. Kita akan mencari tahu cerita beliau. Mulai dari mana, Mas, usahanya pertama yang dibangun? Pertama, setelah menikah, kita mulai konveksi. Konveksi. Konveksi itu tahun 2012. Kita tidak langsung produksi, kita jualan dulu. Jualan dulu punyanya saudara-saudara yang produksi, kita pinjem barangnya untuk Foto, difoto, dipromosikan. saya bawa ke pasar, saya tawar-tawarkan. Pasar Kliwon. Pasar Atau Kliwon, ke pasar Cangaan, Oh gitu. Demak juga. Itu produknya apa, Mas? Gamis-gamis atau apa? Produknya waktu itu koko, Baju koko, baju muslim. Muslim. Oke. Setelah itu ya kita sambil mempelajari pasar, kira-kira yang laku itu apa gitu. Terus sampai sekarang sudah ada brandnya sendiri. Apa Mas brandnya sekarang yang konveksinya? Rumah Hafiz. Oke, nanti juga akan kita cantumkan di kolom komentar IG-nya, terus sosial medianya semuanya. TikTok-nya juga ada, Mas ya? Ada. Oke. Rumah Hafiz sekarang juga semakin berkembang, semakin pesat juga omsetnya, insya Allah. Terus dari Rumah Hafiz itu berjalan sekarang kondisinya kayak gimana, Mas? Kalau untuk Rumah Hafiz, alhamdulillah ya sekarang udah bagus lah dibanding dulu-dulu waktu kita kebun ke pasar-pasar. Sekarang alhamdulillah tidak ada sing kasbon nota macet, ada. Alhamdulillah. Produksi sekarang sudah Produksi gimana? Sekarang ya dengan ya cukup lumayan lah, kalau dengan karyawan kita sekitar ada nih sekitar 30-an sekarang. 30-an. Ya. Artinya kalau dulu pertama-tama itu Mas Bambang merintis Rumah Hafiz itu belum produksi sendiri, sekalian sudah sekarang produksi sendiri dengan jumlah karyawan yang itu tadi 30-an. Ya, 30-an ya. Alhamdulillah. Artinya tidak ada sesuatu usaha itu yang instan langsung bisa segalanya diurusi sendiri. Artinya ada langkah-langkahnya yang harus dicapai terlebih dahulu. Gitu Mas ya? Iya, Pak. Kalau cerita soal perjuangannya ya berdarah-darah. Jatuh bangun. Alhamdulillah. Pernah ngalami semua Mas ya? Semua. Ditipu juga pernah. Ditipu pernah. Itu mungkin kalau ditipu itu bagi seorang pengusaha itu sesuatu yang kemungkinan pasti terjadi. Dan itu kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Saya dulu pernah sampai karyawan 100, Mas. Cuman ibaratnya sekarang itu 30 tapi mentes. Gitu. Daripada dulu karyawan 100 tapi banyak kebocoran. Susah ngature. Terus terlalu apa ya? Jor-joran produk. Kalau sekarang lebih ibaratnya pelan namun pasti. Alhamdulillah. Nah, itu tadi seputar usaha yang pertama.
Ya. yaitu Rumah Hafiz. Nah, Hafiz. Setelah Rumah Hafiz, menyusul usaha lainnya apa Mas? Setelah itu saya rasa sudah jalan, basic saya sebelum menikah saya salurkan kembali. Apa itu basicnya? Basicnya mobil. Mobil, Ya, otomotif. otomotif. Dari sisi apa itu? Bisnis tentang mobil itu? Dari saya berawalnya ya seneng mobil, terus saya buat bisnis saya perjual belikan. Saya jual beli mobil sampai sekarang punya showroom di daerah mana? Di tengah kota sih, di Jalan Niti Semito. Nomor 79. Mana itu? Purwosari. Purwosari. Yeah. Oh ya, Purwosari ya. Nanti juga akan kita cantumkan namanya apa, Mas? Adrian Motor. Adrian Motor. Nanti Yeah. akan kita cantumkan juga sosial medianya dan akun-akunnya juga. Terus Adrian Motor itu perkembangannya awalnya di mana, Mas? Apakah langsung punya tempat di ruko itu atau gimana ceritanya? Kalau mobil itu jual beli mobil pertama 1, 2 gitu di rumah. Nyari, namanya kita pemula ya, enggak punya relasi, ya lewat iklan-iklan, kita rodok midi tak beli. Oh gitu. Terus tak jual lagi, semakin banyak relasi, terus jaringan, saya dapat info, tak ambil, tak jual lagi. Berkembang 1, 2, terus di rumah sampai ada 5. Terus kalau sekarang udah punya showroom sendiri, alhamdulillah, tidak ngontrak. Alhamdulillah, perkembangannya ya ada waktunya juga, Mas ya, juga tidak bisa langsung punya besar seperti itu. Harus ada apa namanya perjuangannya juga yang harus dilalui. Ya itu juga tadi intinya kalau yang usahanya Adrian Motor itu lebih fokus ke penjualan mobil second, Mas ya? Iya, mobil second. Mobil second. Oke, di sekitar Kudus dan sekitarnya. Nah, setelah ada Adrian Motor itu, selanjutnya ada usaha apa lagi, Mas? Usaha kita ada kuliner juga. Terus kuliner yang ini, warung. Warung ini. Sebelum ini kan kita kuliner di rumah, ada pesanan-pesanan gitu. Lewat GrabFood, lewat ShopeeFood gitu. Semakin medsos ya. Semakin berkembang, terus saya bikinkan tempat-tempat ini rumah makan. Ini daerah mana ini, Mas? Ini di daerah Padurenan juga. Padurenan juga, masih dekat dari jalan apa ini, Mas, namanya? Ini jalan Trunojoyo ini. Trunojoyo yang Besito, arah Besito. Arah Besito. Oke, ini sekarang sudah ada usahanya dari Warung Segondiso. Ini istilahnya adalah tempat kuliner dan sekaligus ada tempat apa ini, Mas? Cucian mobil, cucian motor. Ada tempat cucian mobil, cucian motor. Jadi yang datang ke sini mau nyuci mobil, nyuci motor sambil nunggu bisa sambil makan dulu, sambil jajan dulu, sambil nongkrong dulu. Di sini juga sudah ada tempat tongkrongannya yang asik, insya Allah untuk kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul sama teman-teman, istilahnya seperti itu, Mas ya. Terus selain usaha cucian dan juga mobil ini, masih ada yang masih di rumah juga, Mas? Itu yang kosmetik itu? Oh iya, skincare kita punya juga. Namanya apa itu, Mas? GMN Beauty. Apa itu? Kosmetiknya terkait apa? Untuk ya paket itu loh, Mas, yang istri sih itu yang ngelola. Oh, oke. Ya paket ya komplit lah untuk apa namanya skincare untuk apa namanya perempuan-perempuan gitu, Mas ya. Nah, nanti juga bisa kita cantumkan di kolom deskripsinya. Untuk Warung Segondiso ini juga ada sosial medianya, Mas ya. Ada. Dan yang cuciannya ini namanya apa, Mas? Ini namanya usahanya? Baim Steam. Baim Steam. Yeah. Juga ada sosial medianya sendiri. Ini atau belum? Kalau ini belum. Masih baru hitungannya ya. Baru. Ini mungkin baru beberapa bulan dibuka, jadi masih baru, belum ada sosial medianya. Dan juga ini tadi kita kan sudah membahas terkait dengan usaha-usaha. Biasanya itu kalau teman-teman yang menyimak ini, pertanyaan kita itu selalu terkait usaha, di mana
di masa sekarang ini kan masa teknologi, Ya. sosial media, internet. Nah, itu bagaimana Mas Bambang untuk menghadapi era teknologi ini dalam mengembangkan bisnisnya? Memanfaatkannya bagaimana atau gimana itu, Memang Mas? menurut saya sendiri ya, kalau media sosial penting. Memang kita promosinya harus semaksimal mungkin. Terus kita, menurut saya sendiri ya, kalau usaha baru itu memang harus konsisten, mau turun langsung Turun kitanya langsung. sebagai ownernya. Owner, Jangan merasa kita gengsi. gengsi bos, tidak mau. Terus semua karyawan, anak-anaknya kerja, Nah, enggak. Saya kayak gini cucian ya. hmm, Contohnya seperti ini, saya tangani, saya bahkan ikut turun langsung turun sampai tangan langsung. ini jalan, sampai ada yang kerja saya lepas sudah jalan. Kayak Oke. showroom gitu. Showroom gitu. Sekarang showroomnya sudah Sudah, jalan sudah jalan autopilot. autopilot. Saya Meskipun tinggal, Mas Bambang sekali-sekali ke sana dalam iya kurun waktu sekali-sekali ke sana. beberapa hari. Jadi tidak terlepas juga meskipun si ownernya ini punya bisnis banyak, bisnisnya juga sudah berkembang, tapi tidak bisa dilepas begitu saja ketika di awal-awal. Iya. Harus Kuncinya ada. di situ Mas, menurut saya Hmm, kalau usaha baru ya. betul juga. Saya juga mengalaminya dulu emang waktu pertama-tama merintis, ya mau nggak mau memang harus turun tangan. Di satu sisi kita juga bisa merasakan apa yang kita kerjakan ini supaya nanti kita bisa delegasikan ke Iya. anak-anak buah yang nanti memegangnya. Intinya setiap kita punya usaha, Mm, kita wajib menguasai. menguasainya dulu. Kalau saya sendiri, saya pribadi kayak gitu. Oke, Wajib oke. menguasai. Jangan, Ownernya wajib ya, menguasai. nah, penting itu. Jangan cuma ownernya bisanya nyuruh-nyuruh tok, Nyuruh-nyuruh tak. tapi kalau disuruh megang pun dia belum tentu bisa. Iya. Nah, oke, itu juga satu masukan penting. Oke. Selain itu apa lagi, Mas? Tipsnya dalam membuka usaha seperti ini? Ya memang konsisten, sabar. Sabar ya. Dalam berproses itu seringkali hasilnya itu tidak langsung jadi Iya. seketika itu. Iya. Harus ada kesabarannya untuk menuai hasilnya. Nah, oke, selanjutnya dan juga ini Mas, mungkin banyak di antara kita itu yang masih bingung kalau mau memulai usaha, modalnya dari mana. Misalkan mungkin memulai usahanya Mas Bambang itu di awal-awal pasti kan juga butuh minimal dana untuk memulainya. Nah, itu mungkin cara kita menyikapinya biar bisa kita memulai usaha tapi dengan modalnya yang tidak seberapa, tetap kita bisa memulai usaha itu bagaimana? Tips dan triknya, Mas. Kalau tip itu menurut saya, kita memanfaatkan semampu kita kalau menurut saya. Intinya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Misalkan contohnya ya, kayak untuk awal-awal usaha itu tidak harus kita pakai modal sendiri. Contohnya kayak jualan baju, kan bisa ikut jualan Ikut temen, dulu temen ya gitu, jualin reseller istilahnya. reseller gitu. Betul. Ya memang kita sedikit mengalah untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk modal itu. Kalau Ya, kalau misalkan yang tadi yang jualan mobil itu kan ya, pasti modalnya gede di awal. Mas Bambang ketika mulai itu ingin berjualan mobil, ya, kulaan mobilnya itu dapat modal dari mana? Kalaupun kita nggak punya modal ya, ya. contohnya seperti itu. Kayak gimana menyikapinya? Kalau mulai dari ingin jual beli mobil, tapi misal terkendala modal ya. Contohnya kayak banyak tuh termotivasi dari saya, tak ajari jualan motor dulu. Jualan motor dulu. Tetangga saya itu banyak yang jualan mobil, tidak langsung mobil, motor dulu rata-rata. Dulu pedagang mobil di Padurina itu cuma saya, satu totil. Iya. Sekarang banyak Mas. Kalau mungkin dihitung 10 orang mungkin ada. Oh, Mas. Iya. Jadi motor, terus motornya 1 tambah 2. Ini aja nih, depan rumah saya pengen belajar. Terus kamu jualan motor dulu aja. Ini jualan motor. Alhamdulillah. Iya.
Terus nanti berkembang sedikit Iya, demi sedikit. memang harus sabar mas. Terus Ya. juga mungkin kalau keterbatasan jualan motor itu kan pasti juga ada modalnya mas, modal Iya. 1 atau 2 juta, 3 juta itu. Kalaupun nggak punya modal sama sekali, gimana caranya? Aku nggak punya modal sama kayak. Ya, sebenarnya ya mas ya, kalau menurut saya itu kunci utama nggak modal mas, jual beli mobil, motor, istilahnya kita jual beli lah. Itu yang bikin kita untuk bisa sukses berkembang itu kembali ke diri kita. Kita itu harus, menurut saya sendiri ya, harus bisa bagaimana orang itu menerima kita. Artinya orang bisa percaya kepada Percaya kepada kita, menerima kita ya, kita ngomong apa bisa dia terima. Sikap kita, sopan santun kita, kalau bisa diterima, insya Allah meyakinkan pembeli bisa. Oh, intinya juga kita itu sebagai orang itu kalau mau berjualan modal utamanya itu juga kepercayaan, kejujuran. Terus yang paling utama itu kita harus humble, tidak boleh sombong, boleh sombong, sopan, betul. ya lebih nganu lah, tidak lebih merendah lah jadi orang, jadi tidak usah, Nggak boleh. tidak boleh ngomong yang ibaratnya orang itu tidak berkenan malah. Bagaimana itu konsumen itu bisa klik dulu ke kita, baru kita rembukan soal harga atau lain-lain. Oke. Kalau di awal kita sudah ibaratnya ada orang beli ke saya, orang ini udah klik ke cara Jawa ini belum bisa ngambil burung iso jiko atine, belum bisa ngambil hatinya, tidak mungkin beli mas. Ya itu salah satu tips juga untuk kita mendekati pembeli, itu kita juga harus menjadi orang yang baik di mata pembeli juga. Gitu. Bukan berarti kita sok baik atau membaik-baikan diri kita, tetapi ya memang kita harus menjadi orang baik agar bisa diterima di hadapan orang yang belum kita kenal. Mungkin seperti itu. Terus kita kalau mau serawungan sama orang, kalau kita merendah itu mungkin lebih berkesan, lebih mengena ke orang tersebut mas. Ke lain hari pun itu loh masnya baik, tidak sombong, tidak emosian. Itu menurut saya malah lebih ke itu lebih penting mas, kuncinya. Kalau kita punya uang, kita mau bisnis, mau apapun, contohnya kayak jual beli mobil, tapi orangnya sombong, dia grab ya, terus angku, otomatis boro-boro kok rembukan beli mobil soal harga. Awal-awal aja tidak respect, pasti udah pengen menghindar konsumen. Ya betul juga. Artinya itu yang dinamakan mungkin personal brandingnya mas. Kalau di istilah orang marketing itu personal branding yang dilihat dari orang kepada si calon pembeli itu bisa merepresentasikan bahwa dia itu bisa menarik perhatian dari konsumen atau tidak. Semakin dia itu mencerminkan orang yang baik, istilahnya personal brandingnya itu kuat, niscaya customer itu juga akan tertarik kepada dia untuk menikmati layanan-layanan yang diberikannya, produk-produk yang ditawarkannya, seperti itu. Ya itu nek saya tips saya dari saya kayak gitu mas. Oke. Kalau ya itu mungkin berlaku untuk semua usaha sih mas, kita jualan apa gitu. Betul mas. Oke, ini sudah berapa menit ini kira-kira? Ya sudah hampir 20 menit lebih mas ini mas. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan sambung di lain episode mas. Siap. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang nonton bisa klik like, share, subscribe, ataupun share log boleh. Ini lokasi kita di Warung Sego Desa Padurenan. Kalau mau datang ke sini silakan, monggo.
Buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas ini? Jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Boleh kalau nanti ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, ada nobar Ya, biasanya. ada ya. Nah, kalau mungkin ada pertandingan timnas, ada nobarnya di sini. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang kita ceritakan, kita obrolkan di pagi hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mas Bambang sudah Siap. berkenan untuk Makasih, ngobrol-ngobrol. Siap. Semoga semakin Sama-sama. berkembang, Amin, semakin amin. berkah, barokah keluarganya dan Amin, usahanya. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah.